Kasus prostitusi online yang menjerat Vanessa Angel dan Afrilia Sakila 2 pekan lalu belakangan berbuntut panjang seiring munculnya nama wanita lain dalam pemeriksaan. Melalui beberapa nama yang diungkap, ada 2 sosok pencuri perhatian. Mereka adalah Maulia Lestari dan Fathia Ginanjar Sari, mantan finalis Putri Indonesia yang diduga terlibat prostitusi online alias menjual diri. Mencuatnya nama 2 wanita cantik ini tentu mengguncang opini. Mengingat untuk menjadi finalis Putri Indonesia bukanlah perkara mudah karena harus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Hal itu adalah 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Tentu sangatlah disayangkan jika kedua wanita ini terjerumus dalam lingkaran prostitusi. Kemampuan yang mereka miliki di saat mewakili daerah dalam ajang pemilihan Putri Indonesia dalam sekejap hilang demi kenikmatan sesaat dan uang. Tak ingin nama baik Putri Indonesia tercoreng, Yayasan Putri Indonesia angkat bicara. YPI menyatakan bahwa finalis 2016 atas nama Maulia Lestari sudah habis masa kontraknya sejak bulan Maret 2018. Dan finalis 2017 atas nama Fathia Ginanjar Sari sudah dipecat akibat melanggar kesepakatan kontrak kerja sejak tahun 2018 lalu. Alhasil dalam kasus prostitusi yang melibatkan mereka, YPI menyatakan sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi dengan wanita asal Jambi dan Kalimantan Utara ini. Dugaan keterlibatan 2 mantan finalis Putri Indonesia dalam kasus prostitusi tak dipungkiri menuai tanya masyarakat. Apakah yang menjadi penyebab hingga mereka terjerumus dalam lingkaran setan? Faktor ekonomi atau demi memenuhi kebutuhan gaya hidup milenial? Seperti diketahui, untuk dapat ikut serta dalam ajang pemilihan Putri Indonesia terdapat bermacam persyaratan. Syarat-syarat itu adalah sedangkan parameter penilaian yang digunakan dalam pemilihan Putri Indonesia adalah 3B, yaitu dan selain 3 poin utama tadi, penilaian lainnya adalah lantas, apakah persyaratan-persyaratan yang ada menjadi tekanan bagi para finalis dalam memperebutkan gelar bergengsi Putri Indonesia hingga akhirnya ada yang lari dan menyimpang dari ketentuan? Kalau dari saya sendiri itu merupakan sebuah pilihan ya. Jadi kita semua mempunyai pilihan masing-masing yang kadang orang berpikiran itu baik ternyata negatif, orang bilang negatif ternyata itu baik. Sangat disayangkan ya, soalnya kita niat untuk mengharumkan nama daerah masing-masing, tiba-tiba ngelihat udah ada daftar di daftar prostitusi, yang saya pikirin malah gimana ya orang tuanya gitu. Saya aja kaget gitu ya. Cuman itu mungkin pilihan hidup dia ya. Sebenarnya Jakarta ini keras. Tergantung dia mau hidupnya seperti apa. Kalau memang hidupnya sederhana, masih kemampuan, masih bisa cari uang sendiri, menurut saya nggak usah lah milih pilihan seperti itu. Tapi itu resiko mereka yang milih sendiri, ya harus bertanggung jawab apapun yang udah mereka pilih sih. Sanksi berat sih sebenarnya nggak ada keuntungannya juga ya untuk yayasan atau untuk foundation sendiri. Apa tujuannya ngasih sanksi berat pun nggak ada keuntungannya, hanya sekedar ya hanya mencoreng aja kan ya, mencoreng juga nama baik title-nya, nama baik Putri Indonesianya. Tapi ya sejauh ini yang memang sudah sangat fatal sekali, sudah tidak bisa ditolerir, ya dengan mudahnya saja dicopot gelarnya, itu aja sih. Jika terpilih sebagai pemenang, hadiah yang diterima pun bukan sembarang hadiah. Masing-masing pemenang akan mendapat mahkota yang terbuat dari emas putih dengan taburan berlian, batu-batu semi precious, serta batu akik dan mutiara yang berasal dari Indonesia. Jika dinominalkan, mahkota-mahkota itu ditaksir bernilai miliaran rupiah. Selain mahkota super mewah, para pemenang juga berhak mendapat tabungan, piala, rumah dinas, apartemen, gaji bulanan, mobil operasional beserta supir, gaun dari desainer ternama, perhiasan bernilai puluhan juta,
beasiswa, dan masih banyak lainnya. Tentu sangatlah menggiurkan. Lantas, apakah tindakan yang diambil Maulia Lestari dan Fathia Ginanjarsari terjun ke dunia prostitusi adalah sebagai bentuk pelarian dari kegagalan menjadi pemenang? Wah, kalau misalnya dari saya sendiri sebagai seorang perempuan ya sangat disayangkan. Tidak bisa disalahkan dua-duanya karena kita nggak tahu backgroundnya seperti apa, dimulai dari mana. Tapi bagi kita semua khususnya generasi muda ini menjadi sebuah pelajaran. Karena kalau misalnya kita berani untuk melakukan sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya. Ada juga kita bisa melihat orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kalau modelnya adalah orang yang tidak bisa menyikapi sesuatu terus kemudian cari jalan pintasnya, dia jadi akhirnya membedakan baik dan buruknya jadi berkurang. Nah, itu juga bisa berdampak pada kemampuan mereka untuk memilah mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan gitu. Nah, kalau dikatakan harusnya kan dia punya beban moral di mana dia namanya Putri Indonesia atau apa. Ada yang tidak lagi melihat itu sebagai skala prioritas. Toh saya udah nggak menang, tapi saya harus hidup. Tapi saya harus eksis misalnya kayak gitu. Jadi itu agak dibelakangkan gitu. Sebenarnya sih saya bukan kapasitas saya untuk menilai seseorang dari pekerjaannya ya. Jadi saya mau komen apa gitu, itu pilihan hidup mereka dan saya no comment. Bukan kapasitas saya untuk menilai keputusan seseorang. Jadi ya itu kembali ke dirinya masing-masing. Mereka itu kurang bimbingan akhlak dan keimanan serta kebutuhan kali ya Mbak. Seperti kasus-kasus prostitusi online sebelumnya yang kemudian hari menjadi tersangka adalah sang mucikari. Si pelaku penjual diri dan sang penyewa kenikmatan bisa melenggang bebas dalam kapasitas mereka yang hanya sebatas saksi. Memang tak ada yang dirugikan karena kedua belah pihak sama-sama membutuhkan. Namun pengakuan saya dijebak tak dipungkiri membuat publik meradang karena terkesan lempar batu sembunyi tangan. Lantas apakah belum ada pasal dan hukuman di Indonesia untuk para pelaku selain mucikari yang bertindak sebagai bintang dalam kasus prostitusi online? Undang-undangnya bilang begitu, ya. Jadi pelaku pelanggan prianya gitu ya, tidak dikenakan sanksi apa-apa. Yang dikenakan adalah pada mucikari, saksi wanita, ya, yang bagi sebagian besar itu dianggap sebagai korban saja, tapi juga oleh masyarakat yang lain juga dianggap sebagai pelaku yang memiliki niat, ya, memiliki intensional dalam rangka terjebak atau dalam rangka masuk dalam bisnis prostitusi ini gitu. Jadi dalam rangka mencegah jangan sampai terjadi interpretasi yang kemudian tidak direspons oleh yang lain, terjadi subjektivitas dalam rangka melihat kasus, dan juga untuk kepentingan kedepannya, artinya tidak bicara mengenai kasus ini saja, maka sebaiknya menurut saya diperbaiki undang-undangnya gitu ya. Untuk itu maka tadi harapan kepada pembuat undang-undang yakni parlemen itu kemudian perlu ditekankan. Kalau saya sih sangat heran juga kalau misalnya Polda Jawa Timur menetapkan Vanessa Angel sebagai FA sebagai tersangka dengan menggunakan menjeratnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Reformasi dan Transaksi Elektronik ITE, ya. Dan pertimbangannya kalau tidak salah kan karena dia men-share foto-foto surnya dia kan begitu ke mucikarinya. Nah, kalau dia berfoto sendiri, kita berfoto misalnya, kemudian kita share kepada orang lain. Dengan sengaja tentu ya, namanya men-share dengan sengaja. Apakah kita dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 27 ayat 1 karena dengan sengaja tanpa hak? Nah ini tanpa haknya kan harus ada dong. Sekarang tentu kan Eva kan ada hak dong, itu foto-foto dia kok. Iya kan? Justru kalau misalnya mau dijerat ya orang yang kemudian menyebar lagi. Gaya hidup mereka itu kalau yang aku lihat ya, nggak semuanya sih, cuman ada beberapa yang gila wow banget, tapi sebenarnya ya gue tau lah maksudnya syuting apa sih gitu, ngerti nggak? Karena kan di TV kan sekarang kan itu aja yang muncul, mereka aja, ngerti nggak sih? Jadi terus tiba-tiba ada yang maksudnya yang ngaku entertain terus tapi syutingnya nggak seberapa, tapi gaya hidupnya wow, terus yang naiknya juga wow. Itu aku banyak suka bertanya-tanya sih, dan memang faktanya ya memang kan ternyata memang banyak kan di dunia entertain ini juga sebenarnya. Cuman aku nggak mau
nggak mau sebutin itu siapa, dan maksudnya siapa aja juga aku nggak mau tahu juga, bodo amat, aku orangnya paling nggak mau ikut campur. Orang yang bersangkutan dengan prostitusinya itu ya harusnya sama-sama dihukum biar adil gitu, biar jangan mucikarinya doang. Jadi sama-sama, kan dia juga sama-sama menikmati uangnya juga.